Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, PT Sawit Indah Abadi atau SIA yang bergerak di bidang perkebunan sawit terletak di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun. Keberadaan PT SIA disinyalir oleh warga khususnya kelompok tani Teratai Hijau adalah wilayah hutan dan kini beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Dan ini menjadi persoalan panjang yang tak kunjung selesai. Ketua kelompok tani Teratai Hijau, R. Hutagalung dibantu Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera menyoal keberadaan PT SIA yang dinilai melanggar aturan perizinan. Sementara Ketua PAC Pospera Kecamatan Hatonduan, Pahala Siombing, yang memotori gerakan kelompok tani Teratai Hijau untuk melakukan aksi protes di areal perkebunan PT SIA, Senin 24 Oktober 2021 kepada media mengatakan, PT SIA bersifat ilegal dan tak memiliki izin pelepasan dari Kementerian Hutan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Itu bisa dibuktikan dari beberapa dokumen yang kita miliki, katanya. Dengan Bang siapa ini, Bang? Ya, Dengan Abang siapa? saya Pahala Siombing, Ketua PAC Pospera Kecamatan Hatonduan. Tolong Bang jelaskan kegiatan hari ini dan permasalahan yang ada di lokasi kita ini, Bang. Terkait kegiatan Bang. Kegiatan hari ini bertujuan untuk melakukan aksi agar perusahaan maupun pejabat instansi terkait dapat melihat situasi kondisi sesuai dengan tuntutan kelompok tani Teratai Hijau agar lokasi ini bisa diterima izinnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun izin yang dimaksud itu adalah izin HKM, hutan kemasyarakatan, yang fungsinya manfaatnya untuk perhutanan sosial. Nah, sepengetahuan Abang, apakah ini namanya PT SIA ya, Bang ya? Ya, PT SIA ini apakah termasuk kawasan hutan? Coba Bang jelaskan dulu, Bang. Sepengetahuan kami, PT SIA ini adalah masuk kawasan hutan produksi. Dan kami juga bingung ini melihat PT SIA ini, kapan ini berubah dari PT ARI ke PT SIA ini. Nah, terkait izin juga Bang jelas Bang, tentang izin ketentuan yang ada di sini, Bang. Izin lingkungan yang dimiliki oleh PT SIA sama sekali tidak ada. Itu dapat dibuktikan dengan surat-surat yang ada sama kami. Terus tuntutan apa, Bang? Tuntutan dari Pospera. Kelompok tani untuk menuntut perusahaan supaya angkat kaki dari tempat ini agar bisa dikelola oleh kelompok tani hutan Teratai Hijau. Lalu Bang, apakah tadi Pospera Bang? Ya. Tujuan pokok Pospera Bang dalam hal ini Bang? Tujuan Pospera dalam hal ini ikut serta memperjuangkan hak masyarakat agar hak masyarakat itu bisa diterima sesuai dengan aturan prosedur hukum yang berlaku. Oke Bang, makasih Bang. Lahan PT SIA yang luasnya kurang lebih 273 hektar saat ini menjadi lahan perkebunan sawit. Kelompok tani Teratai Hijau menyebutkan PT SIA sudah melanggar ketentuan tanpa izin dari Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu, PT SIA harus angkat kaki dari lahan tersebut dan mengembalikan lahan itu kepada kelompok tani, kata Ketua Kelompok Tani. Hari ini kan saya lihat ada aksi Bang. Apa tuntutan Teratai Hijau terhadap PT yang ada di sini Bang? Jadi makanya ini ya, kehadiran kami di sini sebenarnya untuk menduduki lahan ini yang dikuasai oleh PT AREL, PT SIA. Karena kami tahu jelasnya bahwa sana areal ini tidak ada mempunyai izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan dan juga HGU pun tidak ada. Hanya selama ini diandalkan oleh perusahaan itu karena mereka itu punya sertifikat. Tapi sertifikat ini kan dari mana munculnya? Kita tidak tahu. Kok bisa keluar sertifikat tanpa ada izin pelepasan? Ini kawasan. Itu tidak boleh. Sepengetahuan Abang tahu dari kehutanan kah? Ya. Memang orang kehutanan yang bilang ini tidak ada pelepasan? Ya harus. Itu. Sepengetahuan Abang memang tidak ada dari izin kehutanan? Ya. Karena gini, rencanakan pun gini ya. Kalau memang ada izin pelepasan mereka itu ataupun izin HGU-nya, kami pun bersedia membubarkan kelompok tani. Jelas. Jadi makanya saya mohon tadi, kalau memang anggota ini dia pemerintah stop atau stampas sekian, sama-sama stampas. Kenapa perusahaan itu bisa menguasai lahan sementara sama-sama tidak punya izin? Kan begitu.
Tuntutan kelompok tani bang? Iya. Tuntutan apa bang? Jadi ya tuntutan kami ya itulah. Karena ini sudah dihunjuk oleh Kementerian Kehutanan Sosial. Ini adalah untuk masyarakat sekitar ataupun masyarakat miskin. Begitulah kira-kira. Sudah disampaikan bang? Sudah. Permohonan? Sudah. Kita sudah menyampaikan permohonan ke Kementerian Kehutanan Jakarta. Langsung saya antarkan ke sana itu. Sesuai dengan PT. Tanggal 1 Juli 2019 saya masukkan. Sudah ada jawaban bang? Udah, jawabannya ya tentu tanggal berapa sudah verifikasi itu ini tempari. Coba apa nah, biar saya lihat dulu. Coba. Ini sudah diverifikasi tanggal 13 November. Ya. 2019. Jadi begini, saya sudah diverifikasi 2019 13 November 2019. Tapi kenyataan hasil perteknya, hasil verifikasinya itulah yang lama kami tunggu. Ternyata berjangka sampai tanggal 25 Februari 2020 baru kami ketahui hasil perteknya. Bahwasanya permohonan kelompok tani tidak bisa diteruskan. Karena apa alasannya? Alasannya bahwasanya lahan itu sudah dikuasai oleh perusahaan. Tapi dasar apa mereka bilang lahan itu dikuasai? Jadi kalau memang bolehnya begitu, ya kenapa masyarakat tidak bisa menggarap hutan? Kenapa kok perusahaan kok bisa? Sama-sama tak punya izin. Kan begitu. Oke, harapan abang? Ya harapan kami ke depan ya itulah. Memang ini harus kami pertahankan sampai kemanapun. Iya. Oke bang, terima kasih bang. Terima kasih. Dalam aksi tersebut, pihak kepolisian Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Slamet dan personilnya turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan, didampingi dan ramil 10 balimbingan yang diwakilkan Sertu Joni Hasibuan. Hadir juga Camat Hatonduan, Dr. Andos Jokson Silalahi MPD, yang memberikan arahan kepada warga yang melakukan aksi agar segera membubarkan diri. Pasalnya, saat ini wilayah Simalungun masih level 3 penyebaran COVID-19. Dihimbau agar masyarakat mematuhi aturan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Soal tuntutan selesaikan hal ini melalui aturan yang berlaku. Pertanyaan ke instansi yang berkaitan dengan hal ini. Instansi yang mengeluarkan perizinan, kata Camat. Mereka ini menuntut bahwa ini tanah kehutanan. Tanah kehutanan itu sudah ditentukan untuk masyarakat, yaitu perhutanan sosial. Jadi mereka bertanya, kenapa bisa PT Sia sekarang namanya menguasai itu? Itu nanti akan kita selidiki. Himbauan Pak Camat? Himbauan tadi seperti yang saya bilang, ya kita ini karena masih level 3 tetap dijaga prokes. Jadi diturunkan dulu niatnya. Itu tadi saya bilang, nanti kalau sudah normal kembali bisa. Oke, makasih Pak Camat. Sementara manajemen PT Sia di lokasi perkantoran saat ingin dikonfirmasi tidak berada di tempat. Mohon saya kepada masyarakat, yang pertama, karena sekarang situasi di wilayah hukum Polres Simalungun atau Kabupaten Simalungun ini PPKM-nya udah naik levelnya ke level 3. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar mematuhi ya semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian instruksi gubernur dan Perbup, peraturan bupati terkait kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan prokes. Jadi segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan massa, pengarahan massa harus ditiadakan. Apalagi yang sifatnya menyampaikan pendapat di depan umum. Kira-kira demikian. Tadi kan jelas Bapak juga mungkin mendengarkan sendiri bahwa saya dengan Forkopincam dalam hal ini dihadiri juga tadi sama Pak Camat, ada perwakilan dari Bapak dan Ramil, anggotanya Sertu Hasibuan, tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, ya kan, melakukan himbauan kepada masyarakat agar taat hukum. Kalaupun mereka memperjuangkan haknya, harus prosedural, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, prosedural. Seperti yang mereka sampaikan, mereka sudah memiliki rekomendasi dari instansi terkait, ya silahkanlah rekomendasi ini ditindaklanjuti menjadi suatu ketetapan. Karena apapun ceritanya, kita berpedoman kepada alas hak. Alas hak. Kalau memang pihak PT Sia memiliki alas hak, tentunya kan kita tidak mau menyebutkan instansi terkait yang sudah
berkompeten di bidang itu. Nah, pihak masyarakat juga harus taat hukum, mempertanyakan kepada instansi terkait apa yang mereka pertanyakan, yang bukan menjadi ranahnya kepolisian maupun ranahnya pihak kecamatan, karena Pak Camat sendiri kan masih ada atasannya. Dalam hal ini ada dinas-dinas terkait, ada dinas yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan pertanahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Ajis Monalisa mengabarkan.